wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam semangat pejuang pendidikan JST Indonesia. Perkenalkanlah kami atas nama Nur Fitrianingsih SPD dari Lembaga KB dan TK Islam Terpadu Az-Zahra Kabupaten Sragen mengikuti kegiatan lomba kepala sekolah dalam rangka Muswil JSIT kelima Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Sahabat pejuang pendidikan Indonesia, Indonesia adalah negara yang sangat besar, butuh penanganan yang luar biasa, dan pendidikan adalah salah satu cara untuk mampu memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan negeri ini. Untuk mewujudkan pendidikan yang terbaik untuk negeri ini, maka dibutuhkan lembaga pendidikan yang mampu survive berada dalam kondisi yang sangat-sangat berat. Untuk itu, perlu adanya pembinaan SDM di lembaga pendidikan tersebut. Berikut adalah pembinaan SDM di KB dan TK Islam Terpadu Az-Zahra. Kami memberi nama program tersebut SDA SK, SDM Berdaya, SIT Berkarya. Berikut adalah pembinaan SDM di TK Islam Terpadu Az-Zahra, di mana melatar belakanginya adalah peran pendidikan untuk keberhasilan pembangunan negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana peran pendidikan SIT dalam keberhasilan pendidikan di Indonesia dan bagaimana peran SDM sekolah untuk keberhasilan pendidikan di Indonesia. Rumusan masalah yang kami angkat diantaranya: 1. Apa saja peran pendidikan untuk pembangunan negeri kita? Yang kedua, bagaimana peran lembaga pendidikan untuk pendidikan di Indonesia? Yang ketiga, bagaimana peran SDM untuk lembaga pendidikan di Indonesia? Dan yang keempat, bagaimana program SDA SK ini mampu memberikan peluang terbaik untuk pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan dari program ini yaitu mengetahui peran pendidikan, kemudian untuk mengetahui peran lembaga pendidikan, dan untuk mengetahui peran dari SDM itu sendiri antara lembaga pendidikan dengan pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah pembinaan SDA SK ini berhasil untuk mampu memberikan kontribusi kebaikan untuk pendidikan di Indonesia. Manfaat dari program ini, yang pertama meningkatkan kualitas SDM di lembaga pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut kita akan melihat kerangka berpikirnya. Kita mulai dari sistem pendidikan Indonesia yang mana berpusat pada pusat pendidikan, dari keluarga, masyarakat, dan dari sekolah. Kemudian dari lembaga pendidikan akan dibawa lembaga pendidikan itu kemana oleh kepala sekolah. Kemudian inovasi sekolah yang dikembangkan adalah program SDA SK. Adapun ketika program itu berjalan dengan baik, maka bersinergi dengan baik, maka tentu hasilnya akan ada progres yang baik untuk SDM di sekolah tersebut dan tentu akan bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia. Namun ada evaluasi ketika tidak terlaksana, akan ada evaluasi, kemudian akan ada pengulangan di sana sehingga akan mampu terbentuk sinergi yang baik. Seperti apa sih SDSK? Yuk kita kenali. S yang pertama artinya adalah SDM sekolah yang meliputi PTK, orang tua murid, siswa, dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian D artinya berdaya, berkemampuan, dan kemudian mempunyai akal untuk mencari solusi. S yang kedua artinya SIT, Sekolah Islam Terpadu, lembaga kita sendiri. Dan K adalah berkarya, di mana artinya mampu menciptakan sesuatu, mampu mencari solusi dari sebuah permasalahan. Kita mulai untuk SDA, SDM Berdaya. Yang pertama adalah PTK. PTK terdiri dari pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kegiatan yang sudah kami kembangkan yang pertama adalah pembinaan pekanan berupa kajian, di mana itu bisa kelompok kecil atau per level dan bisa dilaksanakan di sekolah ataupun di rumah. Yang kedua adalah pembinaan pekanan kompetensi PTK PAUD, di mana dilaksanakan setiap hari Sabtu untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, pengikutsertaan dalam pelatihan atau workshop yang relevan dan pengembangan diri yang lainnya. Yang keempat, pengikutsertaan dalam lomba yang mendukung.
Yang kelima, keterlibatan menjadi pengurus organisasi profesi yang mendukung, diantaranya ada Gugus, IGTKI, Himpaudi, dan CSIT. Yang keenam, pembinaan menjadi narasumber dalam keislaman. Yang ketujuh, pembinaan menjadi narasumber atau trainer pendidikan. Itu adalah pembinaan untuk PTK. SD yang kedua, SDM berdaya dari orang tua. Yang pertama adalah pembinaan melalui pertemuan orang tua setiap bulan sekali yang dilaksanakan di kelas masing-masing. Ada yang dilaksanakan di sekolah, ada yang dilaksanakan di rumah dengan SOP yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua adalah berupa kegiatan kajian kecil MKA, Majelis Kolbu Az-Zahroh, di mana levelnya lebih kecil dan dilaksanakan setiap pekan sekali. Diawali dengan kegiatan membaca wafat, dilanjutkan dengan pengembangan sakofah Islamiyah. Pembinaan yang ketiga yaitu pelibatan orang tua dalam kegiatan kepanitiaan dan menjadi donatur program sekolah. Yang keempat yaitu pelibatan dalam kegiatan komite dan POMG. Yang kelima, orang tua sebagai sumber belajar. SDM yang ketiga yaitu peserta didik. Bagaimana cara membina anak didik kita, apalagi anak usia dini? Yang pertama, pembiasaan harian yang islami. Kita menerapkan pilar karakter islami. Yang kedua, pembelajaran yang berpusat pada anak, di mana dulu teacher center sekarang harus berubah menjadi student center. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Apa itu? Terangkan, eksplorasi, respon, afirmasi, pembiasaan duniawi dan ukhrawi. Yang keempat, pembelajaran media melalui Luspark. Yang kelima, pembelajaran proyek. Anak akan sangat menyukai sekali dan tentu akan menjadi pembelajaran yang bermakna. SDM yang keempat yaitu masyarakat atau umum. Adapun pembinaan untuk masyarakat atau umum yang pertama adalah adanya seminar gratis untuk guru, untuk PTK, untuk mampu meningkatkan pendidikan di Kabupaten Sragen dan tentunya untuk seluruh Indonesia. Yang kedua adalah kegiatan berbagi masyarakat untuk sekitar kampus di hari Jumat. Pelaksanaannya setiap pekan sekali. Yang ketiga, kegiatan berkurban untuk masyarakat sekitar. Yang keempat adalah kegiatan baksos yang dilaksanakan 1 tahun sekali. Yang kelima, pelibatan masyarakat dalam kegiatan kemitraan di TK Islam Terpadu Az-Zahroh. Korelasi apa saja antara program SD-SK ini dengan program pemerintah? Mari kita lihat bersama. Adapun program SD-SK, kita lihat yang dibidik adalah sumber daya sekolah. Ada PTK berdaya, orang tua murid berdaya, warga masyarakat berdaya, peserta didik berdaya. Kita lihat satu persatu, di mana program SD-SK ini sesuai dengan program pemerintah dari pusat pendidikan. PTK berdaya sesuai dengan peran pendidikan sekolah. Orang tua murid berdaya sesuai dengan peran keluarga. Peserta didik berdaya sesuai dengan bagaimana peran pendidikan di sekolah, dan masyarakat berdaya sesuai dengan peran pendidikan di masyarakat. Demikianlah pembahasan rancangan pembinaan SDM di KB dan TK Islam Terpadu Az-Zahroh, program SD-SK, SDM berdaya, SIT berkarya. Kesimpulannya adalah yang pertama, kepala sekolah mengetahui pelaksanaan program SD-SK untuk keberlangsungan pendidikan di lembaga SIT. Yang kedua, dengan adanya program SD-SK akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikian program SD-SK di KB dan TK Islam Terpadu Az-Zahroh. SD-SK, SDM berdaya, SIT berkarya. SD-SK, sukses bersama pendidikan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.